karena saya fokus kembali ke bangku sekolah, saya kembali kuliah, terus saya rindu sama syuting ya, tawaran beberapa kali baik itu layar lebar maupun stripping sinetron gitu. Tapi memang itu mungkin jalannya Tuhan ya, baru ketemu sama produksi ini ya, rambut kampanye dengan teman-teman ini semua karena berbagai pertimbangan, baik kesehatan terutama. Dan saya juga punya anak kecil gitu, jadi itu prioritas buat saya sekarang gitu untuk memilah dan memilih mengambil pekerjaan. Kenapa saya ambil ini? Karena baik sama Pak Syangkar sama Mas Selvi saya sudah pernah kerja sama sebelumnya. Produksi film mereka, so far saya tahu flow-nya. Mas Selvi juga main horornya, gak horor yang kalau di Extravaganza namanya Meneket Tehe ya, ada ya. Gitu, horor Meneket Tehe gitu ya, gitu nggak gitu juga gitu. Ibu Batu. Terus Pak Sakar juga, dan saya juga baca ceritanya bagus. Gak cuma sekedar nakut-nakutin, tapi memang ada benang merahnya, ada intisari dari pesan cerita itu. Terus pemain pendukungnya juga teman-teman saya juga yang jadi anak saya. Dari kemarin kita sudah membangun chemistry dan pantasan manis ya, mamanya manis. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai nge-flow sama Yama juga karena sudah pernah ya kita ya produksi. Sudah pernah produksi sebelumnya, tapi kata Yama saya kok malah sok-sok lupa, bukan sok-sok lupa ya kayaknya dulu kita judul apa, maklum ya ibu-ibu. Gitu. Jadi mudah-mudahan di syukuran hari ini dimulai dengan kita berkumpul dengan niat baik, mudah-mudahan hasil terbaik membawa berkah untuk semuanya. Ini bukan hanya karya seni ya, tapi buat kami ini adalah sesuatu bukti apa ya? Kalau buat saya nih, saya hampir 3 tahun nggak syuting tuh memang itu bukan cuma sekedar money orientasi uang gitu ya, tapi ada kepuasan batin, ya kan, ada kerinduan gitu ya. Terus ada juga kalau misalnya dalam satu adegan hanya satu scene aja tapi setengah halaman pendek tanpa dialog Mas Selvi bisa gali gitu, itu kayaknya kayak ada sesuatu pecah jerawat gitu ya Pak ya kalau rasanya gitu. Nah itu kerinduan itu justru memang saya rindukan. Mudah-mudahan di Rambut Kapan ini itu bukan hanya menjadi sekedar teori, tapi jadi bentuk karya seni yang luar biasa, disukai banyak orang dan bertahan lama di bioskop kesayangan Anda. Ya asli, saya di rumah kangen sama lighting sama kamera. Yes. Jadi kalau kangen kadang-kadang pakai kamera handphone atau lighting sendiri. Itu melepas rindu. Saya dulu aja kalau sakit, kalau kasih syuting sembuh, sakitnya hilang gitu ya. Yes. Jadi memang itu beda ya, hitung-hitungannya bukan masalah angka aja tapi kepuasan batin. Yeah. Persiapannya yang pasti membaca skenario berulang kali. Karena di sini peran saya tidak terlalu banyak dialog, tapi ada yang 1 halaman diam tapi penuh makna. Itu lebih ribet. Mendingan 2 halaman setengah ngoceh ya kan, dibanding setengah halaman diem tapi mainin emosi orang gitu ya. Gimana supaya audiens ke bawah aura vibes itu tanpa saya harus berkata-kata. Nah itu PR. Jadi setelah hampir 2 tahun lebih, terus saya dapat peran ini, saya suka, saya baca dulu skenarionya pasti. Dan buat saya memang, saya selalu senang kalau dapat peran yang sedikit menantang dalam menggali skill acting saya. Karena disitulah saya berarti naik kelas lagi, dapat pelajaran lagi dari sutradara di lapangan, terus dapat ujian lagi supaya bisa nggak nih, lulus nggak nih, materi ini bisa nggak nih gitu. Dan mudah-mudahan peran Mirna ini memang jauh dari karakter saya yang rame, karena di sini lebih banyak diam. Tapi ada pesan moral yang disampaikan bahwa dia adalah seorang istri yang patuh, ada segan sama suami ya Mak. Jadi dia tidak akan melawan, dia tidak akan dengan nada tinggi. Begitupun sayang sama Tari anaknya. Jadi pesan moral itunya yang bisa saya sampaikan untuk audiens.